Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktivia Indira Nucayanti dengan nomor NPM 1850628. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad ke-21 ialah pembelajaran yang mempersiapkan generasi abad 21 untuk menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan global, yang dimana pada abad ini kemajuan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat dan mempengaruhi segala bidang kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang pendidikan. Pembelajaran abad 21 berupa kegiatan untuk melatih keterampilan pada peserta didik dengan mengarah kepada proses pembelajaran. Oleh karena itu, sistem pembelajaran di abad ini sebenarnya bukan lagi berpusat pada pendidik, melainkan berpusat kepada peserta didik. Hal ini bertujuan untuk memberikan peserta didik keterampilan dalam kecakapan berpikir dan belajar di abad 21 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fajar Ilmi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi tentang istilah the 4C skill. Nah, pembelajaran abad 21 ini dikenal dengan istilah the 4C skill, di mana peserta didik diharuskan untuk menguasai 4 keterampilan, yaitu yang pertama ada communication atau bisa disebut komunikasi, yang kedua ada collaboration, yang ketiga ada critical thinking and problem solving, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah, yang keempat creativity and innovation atau daya cipta dan inovasi. Lanjut, yang pertama itu mengenai communication atau komunikasi. Nah, pada karakter ini peserta didik dituntut untuk memahami komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan multimedia. Yang kedua yaitu collaboration atau kolaborasi. Pada karakter ini, peserta didik diharapkan untuk bisa berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Yang selanjutnya yaitu critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah, yaitu pada karakter ini diharapkan siswa untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan mandiri dan bisa berpikir secara kritis dengan apa yang dialaminya sekarang ini. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai creativity and innovation, yaitu daya cipta dan inovasi, di mana pada karakter ini diharapkan siswa itu menjelaskan setiap ide yang ada di pikirannya, kemudian ide tersebut dijelaskan kepada teman-temannya dan menimbulkan adanya inovasi atau komunikasi antara satu sama lain dengan teman kelompoknya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Nurhaliza. Di sini saya akan membacakan ciri-ciri pembelajaran abad 21. Yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Siswa belajar dari banyak sumber belajar sebelum abad 21. Siswa dikatakan belajar jika menggunakan buku, pada abad 21 tidak. Setiap sesuatu yang bisa digunakan untuk belajar itulah sumber belajar, berupa buku, audio, visual, internet, dan lain-lain. Yang kedua, belajar tidak harus di kelas. Abad 21 dikenal dengan era disrupsi, sebuah masa yang menggilas manual dengan digital. Sesuatu yang rumit menjadi lebih sederhana dan mudah. Bentuk fisik digantikan digital sehingga belajar tidak lagi butuh kelas, melainkan ruang tak terbatas waktu. Bisa dilakukan di mana saja sesukanya. Salah satu contohnya yaitu ada moving class. Yang ketiga, murid dapat belajar terlebih dulu sebelum diajar oleh guru. Sebelum abad 21, siswa menunggu perintah guru untuk belajar, sehingga jika guru tidak memerintah, maka tidak belajar.
abad 21 siswa bebas untuk memulai belajar. Yang keempat, proses belajar mengajar berubah dari teaching and learning menjadi learning and tutoring. Sebelum abad 21, guru bertindak sebagai pengajar kepada siswa secara kelompok besar. Pada abad 21, guru bertindak sebagai pengajar kepada siswa secara individual. Dan yang kelima, guru berperan sebagai tutor. Abad 21, pembelajaran secara kolaboratif, baik itu antara siswa dan guru dengan siswa. Dalam pembelajaran tersebut, ada yang dikenal dengan cooperative teaching learning. Terima kasih. Saya Anissa Briliana, NPM 185060032. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip pokok pembelajaran abad 21. Menurut Jennifer Nicholas, ada 4 prinsip pokok pembelajaran abad 21, yaitu yang pertama, instruksi harus berpusat pada siswa. Artinya, dalam proses pembelajaran harus menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa, di mana siswa dijadikan sebagai subjek dalam proses pembelajaran yang secara aktif dapat mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, siswa tidak lagi dituntut untuk mendengarkan dan menghafalkan materi pelajaran yang diberikan oleh guru, tetapi berupaya mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya. Yang kedua, pendidikan harus kolaboratif, yaitu saat menggali informasi dan membangun makna, siswa harus didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya. Yang ketiga, belajar harus memiliki konteks, yaitu pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak pada kehidupan siswa di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Guru mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat terhubung dengan dunia nyata atau real world. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, yaitu sekolah harus terintegrasi dengan masyarakat. Dalam upaya mempersiapkan siswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab, sekolah seyogianya dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Misalnya, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, di mana siswa dapat belajar, mengambil peran, dan melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun, NPM 1850630. Di sini saya akan memaparkan tentang model pembelajaran abad 21. Yang pertama, ada model pembelajaran problem basis learning atau juga bisa disebut dengan PBL. Nah, model ini merupakan model pembelajaran dengan susunan aktivitas pembelajaran yang mengarahkan pada pemecahan masalah yang melalui langkah ilmiah. Penyelesaian masalah ini juga dapat dilakukan dengan kolaboratif sehingga antara siswa memiliki kesempatan saling tukar ide dan pikiran dalam penyelesaian masalah yang diangkat. Nah, di sini juga ada langkah-langkah model PBL. Yang pertama, ada mengorientasikan siswa pada masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua, pengorganisasian siswa dalam mendefinisikan masalah. Yang ketiga, melakukan penyelidikan dan pemecahan masalah. Yang keempat, ada pengembangan dan penyajian solusi. Lalu yang terakhir, penilaian. Dan model kedua, ada model pembelajaran project basis learning, yaitu yang bisa juga disebut dengan PJBL. PJBL ini merupakan pendekatan pembelajaran yang dibangun melalui aktivitas pembelajaran dan tugas nyata yang diberikan tantangan bagi siswa untuk mengembangkan proyek penyelesaian secara kelompok. Nah, di sini ada langkah-langkah PJBL. Yang pertama, menentukan masalah dan pertanyaan masalah yang akan diselesaikan melalui kegiatan proyek. Yang kedua, membuat rencana dan rancangan proyek. Yang ketiga, membuat dan menentukan jadwal pengerjaan proyek. Yang keempat, melakukan monitoring penyelesaian proyek. Yang kelima, menyampaikan hasil proyek dalam menyelesaikan masalah yang diangkat. Dan keenam,
melakukan penilaian, dan terakhir yang ketujuh melakukan evaluasi. Yang ketiga ada model inquiry based learning yang bisa juga disebut dengan IBL. Nah, pendekatan IBL ini adalah suatu pendekatan yang digunakan dan mengacu pada suatu cara untuk mempertanyakan, mencari tahu pengetahuan atau informasi, dan mempelajari segala sesuatu gejala. Pembelajaran dengan pendekatan IBL ini selalu mengusahakan agar siswa selalu aktif secara mental maupun fisik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Rosyidatul Haya, NPM 185060051. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan guru dalam pembelajaran abad 21. Yang pertama, untuk merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan penilaian secara manual, digital, dengan mengintegrasikan berbagai alat dan sumber belajar yang relevan untuk mendorong peserta didik agar memiliki keterampilan berpikir lebih tinggi dan lebih kreatif. Yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik sesuai dengan karakter kecakapan yang diperlukan, seperti 4C, yaitu critical thinking, creative, communication, dan collaboration, yang dapat dilaksanakan dengan melibatkan peserta didik dalam menggali interkoneksi antara pengetahuan yang diperolehnya dengan isu dunia nyata, termasuk dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga, merancang dan menyediakan alat evaluasi yang bervariasi sesuai tuntunan kemampuan perkembangan dan mengolahnya sehingga dapat memberikan informasi yang berguna bagi peserta didik maupun pembelajaran secara umum. Yang selanjutnya, menjadi model cara belajar dan bekerja antara lain dengan menunjukkan kemahiran dalam sistem teknologi dan mentransfer pengetahuan ke teknologi dan situasi yang baru, berkolaborasi dengan peserta didik, teman sejawat, dan komunitas lainnya dengan menggunakan berbagai alat dan sumber pembelajaran yang relevan. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional, antara lain dengan berpartisipasi dalam masyarakat lokal, global untuk meningkatkan kualitas belajar. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Hidayatullah dengan NPM 1850635. Di sini saya akan memaparkan peranan siswa dalam pembelajaran abad 21. Langsung saja ke poin yang pertama, belajar dengan berkolaborasi. Nah, di sini siswa berperan sebagai orang yang mampu bekerja sama dengan situasi terdapat 2 orang atau lebih untuk berusaha belajar bersama-sama. Orang yang terlibat dalam kolaborasi ini memanfaatkan sumber daya, keterampilan, informasi yang mereka punya, mengevaluasi ide-ide antar setiap orangnya. Nah, dengan kata lain, pembelajaran abad 21 ini membutuhkan kolaborasi yang mengacu pada lingkungan dan metodologi kegiatan siswa untuk melakukan tugas umum, di mana setiap individu itu bergantung satu sama lain atau bisa bergantung satu sama lain dan bertanggung jawab akan tugasnya. Lalu yang kedua, belajar dengan berbasis masalah. Nah, di sini dalam pembelajaran abad 21 ini siswa diberi pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi permasalahan yang autentik gitu, yang bermakna kepada siswanya. Nah, dengan yang berfungsi untuk sebagai landasan investigasi dan penyelidikan siswa. Lalu yang ketiga ada kemampuan high order thinking, ya, atau bisa disebut dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang kita sering disebut dengan HOTS, ya. Nah, dalam pembelajaran abad 21 ini siswa berperan sebagai di dalamnya sebagai orang yang dapat memecahkan masalah gitu dengan high order thinking ini, karena mereka
pada abad 21 ini dapat mengambil materi-materi yang disuguhkan baik dari itu guru ataupun dari media lainnya seperti internet dan lain-lain. Lalu yang keempat, belajar mengajukan pertanyaan. Nah, pada pembelajaran abad 21 ini siswa berperan sebagai pusat pembelajaran atau dikenal dengan student center. Nah, di sini siswa berperan aktif gitu untuk